Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh bersama. Senang bisa bertemu dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 15 di edisi Selasa 28 Desember 2021. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang begitu baik mengasihi kami, yang terus menyatakan cinta kasih, kebaikan di setiap langkah-langkah hidup kami. Tuhan menuntun kami dalam peristirahatan tadi malam, hingga pagi hari ini dalam hari yang baru. Dan pagi ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus membuka pikiran-pikiran kami, memperlengkapi hati kami untuk memahami dan melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan ini. Kuasa Roh Kudus memimpin kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 15. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Firman Tuhan. Hati yang penuh hikmat, pena naponoi kakinan, tema kita hari ini. Jemaat Tuhan, hati memiliki kekuatan besar dalam menghadapi segala sesuatu. Jika keinginan hati tidak dibarengi dengan hikmat, maka segala yang menjadi keinginannya akan dipenuhi tanpa mempertimbangkan baik buruknya pilihan yang diinginkannya. Lalu bagaimana dengan Salomo? Salomo meminta hikmat dari Allah
agar dapat mengelola dan memimpin bangsanya dengan benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Permintaan Salomo menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan mengabulkan permintaannya hingga padanya ditambahkan umur panjang, kekayaan, dan kemuliaan seperti halnya yang dicari oleh raja-raja bangsa-bangsa. Tuhan menegaskan kepada Salomo bahwa apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Karena memiliki hikmat, maka Salomo dapat menjalankan tugas pemerintahan dan memimpin bangsanya dengan adil dan benar. Dari aspek kehidupan Salomo, kita dapat belajar bahwa hati yang penuh hikmat akan menolong setiap kita menyadari makna dari kehidupan ini. Hidup adalah anugerah yang Tuhan limpahkan, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Hikmat yang dari Tuhan akan menolong kita untuk menggunakan segala yang dimiliki bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, jalanilah hidup ini dengan keyakinan yang besar bahwa dengan memiliki hikmat dari Tuhan, setiap langkah kehidupan kita akan dilalui dengan berbagai bentuk pengambilan keputusan yang benar berdasarkan kehendak Tuhan. Tetaplah menjadi pribadi yang berhikmat dan muliakanlah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap anugerah kasih dan berkat-Mu. Terlebih kebenaran firman-Mu yang datang di tengah-tengah kehidupan kami, yang mana firman itu terus membuat kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan, hati kami yang dipenuhi oleh hikmat-Mu. Sehingga setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan, semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk pesiarahan hidup kami hari ini, seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami, dimanapun berada. Tuhan sayangi, Tuhan lindungi, Tuhan berkati dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam panggilan mereka, dalam tanggung jawab, dalam usaha yang dikelola. Sehingga semuanya berjalan dalam tuntunan kasih Allah. Berkati pemerintah kami, pemimpin kami di negeri ini ditambahkan hikmat, mengayomi kehidupan kami semua masyarakat dan bangsa negara ini ditegakkan dalam kebenaran dan keadilan. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang lalai ketuk batin mereka, yang mengalami pergumulan hidup, topang dan teguhkan mereka. Orang tua kami dalam masa tua dikuatkan dan disehatkan. Saudara-saudara kami, umat Tuhan yang berulang tahun, yang menikmati keberhasilan studi, keberhasilan pekerjaan, keberhasilan usaha, Tuhan sempurnakan syukur mereka di hadapan-Mu. Dan kami berdoa hidup kami hari ini dipelihara dan disayang Tuhan. Dan kami dijauhkan dari gangguan dan mara bahaya. Inilah doa dan syukur kami. Kami naikkan padamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu terus bersama. Tuhan memberkati kita semua.